Salam dulu kan ke guys. Yo. Pak. Langsung dia bikinin diem langsung. Kita tepuk tangan dulu ya kali berani. Ini edisi live santai ya enggak? Live santai enak gak ya ngomongnya? Ngobrils art nih. Apaan sih ngobrils art nih? Kayak semacam pameran dari para pemirsa ngobrils yang merespon tayangan-tayangan kita ya, Pren ya? Yoi. Walaupun banyak kan potret ya kalau kita lihat ya. Potret. Campur aduk sini. Campur aduk ya. Ini mumpung ada beberapa senimannya di sini, friend. Ini menarik nih. Yoi. Boleh tunjuk tangan dulu nggak yang ikut submit siapa aja? Biar kita tahu petanya nih. Yoi. Yoi, Siapa aja? 1, 2, 3. Siapa lagi? Yang belakang ada yang submit nggak? Submit karya nggak? Ada yang naruh karya? Ini, yoi. Yo, Di depan aja nih, friend. Duduk. Nah, ini ada satu lagi nih, friend. Yoi. Malah aduh. Depan, friend. Ini. Ya. Wow, NTRL, friend. Wah, sedap. Nah. NTR itu no control tuh artinya, friend ya. No control. Untuk airnya ngikut, friend. Ini apa ngobrol art yang edisi pertama ini, friend ya? Ngobrol art pameran, friend. Pameran edisi pertama. Jadi emang kita udah hampir 3 tahun nih kalau nggak salah ya kita ini ya. Punya program ini. Jadi enggak, akhirnya jadi juga. Jadi ini ada sekitar 100 berapa dom ini? 140-an. Wih, 140 sekian. Dikurasi sama Domi. Kita tayangin di Upfloor. Nah, ini biar informasi kebukanya dulu nih. Jadi pas kalian buka episode ini jadi tahu. Dan ini juga kita akan membuat episode ya. Ngobrol art exhibition yang kedua itu bulan September ya loh ya. Rencananya itu. Ini test case lah AC, pameran uji coba. Enggak ya, pameran aja ya, enggak uji coba ya enggak. Macam-macam istilahnya, ada batu loncatan. Ya, poinnya adalah dari kita berdua atau tim ngobrol ada terharunya, ada bangganya, ada sedihnya, ada gedeknya. Ada ketawa-ketawanya juga paling banyak ya. Dominan ketawa, friend ya kan. Nih kayak abis nyimeng kita ngeliat karya-karya ini ketawa melulu ya. Ini bentuk apresiasi. Dan terus terang dari kita sangat berterima kasih, friend. Lu semuanya yang udah ngasih karya. Lu bela-belain serius-serius gitu ya kan, ngegarap kita. Walaupun kita ngeliatnya secara bercanda juga ya. Dan ya hitungannya kalau dari gua nih, ternyata begini ya isi kepala lu pada ngelihat kita berdua. Biar kita lebih afdol akrabnya lagi. Kita bisa ngomong satu-satu nih, friend. Afdol itu ada singkatannya, friend. Apa? Akrab, F-nya frontal, dolnya tidak cerita, friend. Akrab frontal sampai dol. Afdol jadi. Sekarang judol, friend, masalahnya yang lagi ngetop bukan Abdol. Lu nih, friend, ngomong-ngomong siapa nama lu, karya lu yang mana? Dikasih mic, friend. Mic ini ternyata, friend. Biasanya berat di bawah gitu. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Imam. Waktu itu kita berdua udah kenalan Mas Jimmy, Mas Mala waktu pertama kali pembukaan. Saya pengen terakhir ke sini. Yang saya kasih unjuk, kayaknya udah pindah deh. Tempatnya mana? Karya lo yang mana, friend? Masalah ini, friend. Penempatan karya dinamis memang. Setiap hari emang kita acak-acak. Nih, yang ada yang warna pink satu lagi yang sebelah sana tuh. Yang Julia Yabai. Jepang ini ya? Ya. Itu karya saya 2. Kita ngobrol yang malam-malam itu dong. Iya, yang terakhir kali gitu. Yang lu check ini. Iya.
Oh beda tampilannya sama dulu, Pren lu. Berubah. Setelah minggu udah mandi sih kemarin. Dinamis. Bagus lah, gue demen tuh ya dinamis. Ya. Kan pang. Wangi. Pang dinamis. Pang konsisten, Pren. Konsisten bau. Oke, terima kasih. Lanjut. Lah. Umar ngasih aja. Agak, waktu itu kita kan ngobrol gitu. Awalnya lo tertarik ngirim itu gimana gitu? Oh, oke. Awal mula kan, jadi saya jelasin pertama itu saya pernah ngirim-ngirim tuh di tahun 2021 atau 2020. Zamannya Covid, saya pernah ngirim ngobrol art juga. Waktu itu masih amburadul lah. Nggak ada, cuman hanya sketch doang, iseng ngikut. Dan itu jadi salah satu trigger saya jadi opening Ngobrils waktu itu di Ngobrils Art 2 deh kalau nggak salah. Oke, masih inget lo berarti. Kita jadi lupa ya kita inget. Terus? Sih nggak ada. Karena gambarnya acak-acakan, nggak ada esensinya dan segala macam. Acak-acakan nggak ada esensinya. Lah ini berapa dia? Nggak ada komposisi dan segala macamnya, nggak bisa saya jelasin itu gambar. Setelah itu ada Mas Ken waktu itu ngirim DM ke saya. Ada pameran Ngobrils, ya, boleh karya lama, boleh karya baru gitu ya. Saya mau ngasih unjuk aja perkembangan saya setelah 2 tahun. Signifikan. Boleh. Ya, secara signifikan pengen dinilai lah sama abang-abangan juga ya kan. Dimana notabene saya juga kuliah di DKV ya kan. Jadi mau tahu di bedanya kampus IKJ sama kampus saya, kalau dinilai secara senior sama abang-abangan gimana gitu. Senior. Oke. Senior. Jadi sekarang gambar lu udah ada esensinya nih ya. Kalau metafornya ada kayaknya. Jauh banget. Nah, emang waktu itu kita ngomong apa tentang karya lu kalau boleh tahu? Kan waktu itu paling Mas Malo kan yang waktu itu nebak gambar saya tuh kayak The Popo banget. Terus saya metaforin, emang saya inspirasinya adalah Rian Riyadi kayak The Popo. Oh bener berarti? Ya benar, karena beliau yang ngasih saran kan, sama-sama orang Bekasi waktu itu. Saya pernah main. Tetangganya Popo? Enggak, bukan. Bukan tetangganya Popo. Satu region. Oh, region. Ya. Kalau tetangga sama Mika, Rang-rang. Oh. Tetanggaan. Keranjian ya, jadi keranji gitu ya. Jadi saya waktu itu di tahun 2012 waktu SMP saya ketemu sama Popo. Saya ngajak ngobrol sebagaimana saya ngefans dengan beliau. Saya waktu itu ngikutin karakter dia, gambar-gambar Poponya ya kan. Yang mata-mata belau gitu. Ikutin, dia bilang, "Lu masih muda," katanya. Kenapa nggak coba garap sendiri gitu, yang merefleksikan diri lu sendiri. Anak SMP dikasih gambaran kayak gitu kan agak shock juga, maksudnya apa ini orang mas-mas ini ya kan. Benar. SMP. SMP. Kelas berapa nih waktu itu? Kelas 2. Waktu itu zamannya Gardu House itu masih di Gardu House. Gardu SMP House. kelas 2 udah nongkrong di Gardu House. Udah. Oke. Gardu House zaman ini apa? Kan jauh itu Pren, Bekasi ke Bintaro kan Gardu House tuh Pren. Iya. Oke. Tanah Kusir dulu. Iya, Tanah Kusir. Emang udah sering ini street artist gitu, udah menjajal jadi street Iya, artist. cuman zaman ini apa Mas Jim sekolah, namanya sekolah XMV gitu-gitu, basis. Nyoret gitu ya, bes. Udah mulai nenteng celurit lah ya. Tagging kali, masih tagging ya. Tagging nggak jelas gitu. Ya. Terus? Udah main ke Gardu House, ketemu sama Popo, abis itu ketemu sama Rizky alias Jablay kan, Bujangan Urban. Oke. Ya, makin paten tuh untuk kayak kalau mau fokus di graffiti fokus aja. Biarpun nggak ada duitnya di awal-awal, dari ngomong begitu. Iya, dari Popo terus. Padahal dia dagang makanan ya. Iya, Kan fokus aja jadi seniman, lu bilang gitu tuh Ran. nyambi. Ya, jadi awal mulanya begitu, Mas. Jadi pas kita obrolin itu kan. Enggak, kita ngebahas apa tentang itu karya karya yang tadi yang awal mula kenapa karakternya kayak gitu ya kan.
itu mulai dari The Popo dan saya kasih namanya Nyamuk Malam gitu ya. Kenapa ada gambarnya Mas Jima sama Mas Malo, terus ada karakter saya karena di situ saya beranggapan di ilustrasi itu adalah saya itu junior kalian gitu kan. Mengikuti mengikuti apa yang Akabri banget kita nih Pren ya. Nyetor kagak, udah minta dianggap junior loh. Wah, kagak loh, enak aja ya. mesti Apa untungnya buat gua lu junior gua ya. Saudara bukan, temen kagak. Nah, terus? ya jadi di ilustrasi itu menceritakan bahwasanya saya mengikuti kalian berdua secara singkat dan signifikan. Oke, karya lu itu. Ya. Terus karya lu terbaru ini, coba kamera deh. Karya lu nih, biar lu tahu, biar orang-orang pada tahu karya lu, friend. Mana lu? Ini ikut. Ini kan karya lu nih. Lah mana kok hilang? Oh ya ini nih, ini. Sama yang pengen Ini kan. Lu gua tanya antara ini sama ini lu mana lebih suka? semuanya suka Mas karena buatan saya. Gua tanya, mana yang lebih lu suka? Lebih suka. Lu ntar andai kata gua tanya Anya Geraldine sama Karina, lu demen mana ya kan? Saya lebih suka yang ini karena waktu itu formatnya saya belum tahu karena perkara format sih jadinya menurut saya agak kurang komposisinya nggak pas lah untuk yang itu kan ditarik. Ada pakai A3 itu, yang ini pakai square kan. Oke. Jadi lebih Ini ada judulnya nggak, Friend? Itu ada judulnya nggak? Yang ini ada judulnya? sama. Jadi ini kalau diperhatiin secara ilustrasinya bajunya sama karena ini kan ada, ini part 2-nya itu part 1-nya. Sama-sama kayak namanya Ngobrils kan obrolan nongkrong. Jadi saya buat soalnya nongkrong kayak di suasana-suasana Jepang cuman di pinggir jalan gitu. Tema-tema suzuran gitu lah. Ya gitu. Oke. Lu udah pernah ke Jepang? Belum mau. Oh berarti masih mimpi lu ya? Oke. Doain aja my friend. Lo akan ikut kabur aja dulu. Indonesia gelap. Indonesia berkarya kalau lu, friend. Indonesia berkarya. Ya, lu pakai bahasa Jepang sih, friend. Gua kagak ngerti. Pengen gua terjemahin. Bisa dibaca itu, Lau. Hah? Kalau dibaca bahasa Indonesia jadi miltit itu tulisannya. Oh gitu. Udah Bukan gitu, lu jatuhnya kayak ngajarin gak bener, friend. Gua bawa samurai ya kan. Kayak ngajarin lu pengen ngebegal ya. Enggak, tapi emang apaan sih yang lo sampein? Emang kita sih ngeliat sih visual aja sih ya. Sebenarnya apa, friend? Bentuk apa nih? Perlawanan kah? Enggak. Dari judulnya kan yabai. Yabai itu dalam arti Jepang adalah berbahaya, lebih obrolan yang sangat berbahaya menurut saya. Obrolan kita berbahaya. Betul. Oke juga nih, udah kayak PLN tegangan tinggi. Itu yang saya tangkap gitu ya kan. Jadi saya mengambil kesimpulan dari situ, obrolan yang sangat berbahaya. Ya udah saya jadi judul. Kebetulan kata-katanya bagus itu yabai. Ya udah. Jadi jadikan gitu. Yabai. Yabai. Oke juga lu. Kayak bahasa Padang, Bre, yabai. Tapi emang itu aksaranya meaning lah ya. Ini translate kok, full translate. Jadi Gue belum ke Google Translate sih. Iya. Google Translate tuh full. Isinya jorok. Oke, berarti berbahaya. Poinnya di situ. Bener Mas. Lu mulai Jepang-Jepangan kapan, Fred? Itu kan saya pas awal kuliah. Awal kuliah. Jadi yang pertama kali Mobiles Art itu emang udah haluan dulu ke Jepang-Jepangan? Udah arah sana. Nah, cuman waktu itu masih main-main vignette gara-gara terpaku Nirmana. Jadi mainnya kayak situ. Emang kuliah di mana lo? Di ini, di YAI, di Cafe YAI. Oh YAI ada di kafenya? Ada. Hah? Ada. YAI bukannya sekolah administrasi ya, Fred? Makanya. Iya kan ada universitasnya UPI. Nah, ada di kafenya di situ, Mas. Oke, makanya setahu gua kan ya administrasi kok ada. Ada. Ada ya? Ada di kafenya. Administrasi desain kali, Fred. Mainnya Excel. Excel. Oke, tepuk tangan dulu dong, Fred. Siap. Jadi nggak tahu di ngobrolnya berkembang ya, doi ya. Jauh. Gua begitu dia ngomong karyanya kayak Popo, gua langsung inget, Fred. Iya.
Ada emang. Ya emang jelek gambarnya, Bro. Ini burung, kata dia nyamuk. Mulut di tengah kok, paruhnya di kanan. Wah, ini apa ini? Karya lu ada lompatan. Wis. Nah sekarang pertanyaannya, lu masih mau melompat atau lu mau stay aja? Masalahnya mic udah dipindahin nih, Frank. Kemana tadi? Oh, mic-nya mana tadi? Wah, iya, ya harus dia. Harus dia karena dia yang megang. Nama lu siapa, Fred? Nama gue Iki dari Iki? Ya, dari Depok. Iki. Sebenarnya waktu itu pas lagi ngobrol pengen bikin exhibition ini sempet notif gitu, cuman pas lagi minggu-minggu lagi ngurusin acara gitu. Sebenarnya konsepnya tuh udah dapat 3 konsep dulu waktu pas pertama kali dia omongin pertama kali tuh pas di kapan gitu pokoknya. Udah dapat 3 konsep tuh yang jadi patokan banget waktu itu sebenarnya pas judul ngobrol yang boker berak apa boker jongkok? Boker duduk apa boker jongkok gitu. WC duduk, WC jongkok, Fred. Hancur banget gitu. Ini dia yang nangkep ya. Kita sih nggak begitu. Ini kita ngomongnya, ngomong kebudayaan kok jadi itu kan skenanya masih skena awal ya, maksudnya masih yang lama-lamanya gitu ya. Cuman pas gua notif dari semuanya itu yang paling absurd tuh paling itu gitu. Yang paling aneh menurut gua gitu ya. Itu sikap itu, friend. Aneh itu, friend. Ya maksudnya militan banget, komunal banget gitu, kayak hal-hal kayak gitu aja dibahas gitu menurut gua. Gak boleh aturan ya? Gak apa-apa sebenarnya juga sih, gak apa-apa juga. Terus pas lagi kemarin tuh sempet kan karya gue rata-rata tuh karya-karya manual gitu ya. Terus gue kayak agak kurang pede aja gitu. Kurang pede? Iya, terus akhirnya pengen kerja sama Kalau teman yang... kurang pede, cukur rambut, friend. terus akhirnya teman ada yang pengen coba kolaborasi lah sama dia gitu. Cuman gue ngambilnya waktu itu sempat ngambil itu yang scene-scene yang menurut gue tuh kadang-kadang pas lagi di scene ini suka gue ulang-ulang gitu. Contoh kayak Kok ada scene yang suka lo ulang-ulang? Iya, suka gue ulang-ulang gitu. Contoh kayak scene pertama kali Bang Malau pengen syuting pertama kali tuh pas bela-belain pengen ke tempat syuting nggak tahu jamnya berapa, pokoknya gue datang aja, yang penting gue datang pokoknya gitu sampai pas posisi lagi banjir. Oh, pengen casting? Iya, pengen casting pokoknya itu. Itu menurut gue ngakak banget tuh, berapa kali gue ulang-ulang mulu. Terus miskin banget ya gitu ya. Terus sama scene-scene yang bokep Betamax tuh yang menurut gue yang Bang Malau ngambil TV tuh terus diteriakin maling. Kenapa gue dulu yang lu notice, Fred? Hancur dia. Makanya gue menarik, sosok ini menarik buat gue juga. Itu sempat gue bikin konsepnya gitu, kayak bikin komik, rencana gue sih bikin kayak gitu. Cuman kayak komik-komik pendek gitu sih tadi konsepnya kayak komik gitu. strip gitu ya. Iya, cuman pas lagi waktunya itu tenggat banget, gue lagi ngurusin kerjaan yang lain juga, jadi ya nggak sempet akhirnya gitu. Nah, ini intinya lo ngirim karya nggak akhirnya nih? Ya akhirnya nggak submit akhirnya. Oke. Yang penting konsep udah ada, Bro. Yang penting konsepnya dulu, Bang. Apa tuh? Yang penting konsepnya dulu gitu. Founding father kita yang dimulai gagasan, Fred. Gagasan dulu ya? Gagasan dulu. Founding father kita dari gagasan. Tapi lucunya nih Bang ya, gue kan kadang-kadang kalau tidur suka ditemenin sama kayak video-video kayak buscraft gitu ya. Semenjak nggak tahu, gue kayak kangen aja gue tuh, kadang-kadang gue suka nonton ngobrol yang sebelum-sebelumnya aja gitu. Yang sering gue ulang-ulang itu pas scene Bang Jimmy dengerin lagunya apa sih namanya, Total Jerk itu Bang. Oh. Iya, gue ngeliat Bang Jimmy tuh spontan aja gitu, yang aksi dia kayak dengerin pas Total Jerk tuh kayak anjir kayak gini gitu ya, pokoknya mau lucu gitu. Aneh orang ini ya. Iya, bilang aja plannya kan. Gue udah mulai lupa tuh. Ya pokoknya part-partnya nggak jadi kadang-kadang gue suka skip yang beberapa part menurut gue kayaknya anjir nih lucu gitu, suka gue ulang-ulang jadi mood gue gitu kadang-kadang gitu Bang. Oh gitu. Agak ini sih agak peres, tapi sebenarnya emang kayak gitu Bang. Ya. Nonton diulang-ulang ya kan gue nggak habis pikir ya. Ternyata bisa digituin gue juga. Iya, iya sempat temen gue
komen gitu, lu nonton bagian lu, iya kenapa gue suka bagian gini gitu. Bodoh amat gitu. Oke. Tadi sih. Gitu. Ya udah yang penting lu berkarya, Bran. Siapa nama lu? Iki bang. Iki. This is. The stroke. Nah ini nih Ini lama-lama Mike. Ini oper-operan gini nih bro. Operan. Romantis Tandem. ada dramanya Yo, gitu. Nggak berdua, ini dulu kenalan dulu berdua. Oke, ini taktik one to pass sebenarnya ini. Bola dikit lagi bola nih. Oke juga ini. Ada begini-begini. Ya, imamnya duluan. Ya. Jadi umam duluan, oke. Ya, jadi gimana nih? Asal kamu dulu. Oke, nama saya Henry, terus partner saya Hilda. Henry sama Hilda. Hilda dan Hilda, terus kita berdua membuat kolektif bersama, yaitu Gitu lah. Wah. biar Kayak lu begitu aja. Gua ntar begini Jim, lu lihat aja. jadi Penulis mau pelukis nih. Silakan Bro. bisa dua-duanya sih. Karya dulu yang mana nih? Nah, karya gua bersama Hilda itu di ini. Yang mana karyanya? Oh, biar satu tunjuk ini. Yang ini sih. Woi. Oh ini berdua? Iya berdua. Kenapa berdua? Kita berdua. Makanya. Wah, Ox ini friend. Ya, sangat warna-warni dan meledak. Suara lu vintage juga nih. Oh, iya. Komikal ya? Emang dari komik ininya? Iya, kita berdua memang Bikin komik? bisa dibilang. Terus kita terinfluence sama komik ya. Jadi sangat vintage, apalagi dulu tuh kan punya studio di Good School kan. Jadi lebih sering apa ya, kayak nongkrong sama teman-teman grafis Surhara, tiap hari lihat, wah ini kayaknya seru nih dibikin kayak apa screen print lucu-lucu tapi digital gitu. Kenapa enggak gitu kan. Oh, enggak maksudnya lu di Good School kan ada lu nyewa tempat di Good School gitu ya? Iya, di Good Side dulu. Wah, serius nih. Masih berlanjut. Enggak lagi. Udah berapa? Udah 2 tahun ya, enggak lagi. Oh, udah enggak lagi. Kenapa? Enggak lagi Sewanya karena saya dinaikin enggak atau mampu, apa? Pak. mahal ya kayak. Mungkin kayaknya Mas Malo mau bantu ya bisa ya. Wah, tapi dia sih pintu kontrakannya banyak. Kalau mau coba di Jakarta Utara bisa. Bisa sih. Iya, jadi waktu itu jadi kita berdua nama kolektifnya jadinya Thai Atelier. Thai Atelier. Awalnya Studio Thai, cuman karena orang dengernya kok namanya jijik banget gitu ya, kayak nama Studio Thai. Jadi namanya jadi Thai Atelier biar kedengaran kayak your studio bahasa Prancis. Perampatan Ciamis awalnya Pak, cuman enggak. Biar kayak gitu aja. Biar kelihatan fancy gitu. Jadi lo bikin, tapi emang membuat komik atau emang karya lo seperti komik, tapi memang rencana bakal punya IP komik lagi. wih sedap. Rencana sih, cuma nggak tahu sih. Ini, gue demen yang kayak begini, Fred. Berdua kan bikinnya? Berdua. Jadi kita bagi tugas juga kalau pas pekerjaan terutama. Jadi Gimana tuh pembagiannya? ide konsep awal pasti bermulai dari gua duluan. Jadi kayak mikir dulu. Ini kita yang gambar itu ya. Gambar itu gue ingat banget kita garap White Shoes ya. Gambar White Shoes waktu itu. Jadi kita denger podcast ngobrol sama Mbak Sari. Buset, lo nonton apa? Oh denger audio. Jadi dengar kan waktu itu ingat banget. Ngobrol sama Sari yang dulu ya? Iya. Jadi dengerin kayaknya wah seru juga nih. Jadi memang exposure awal tuh nggak pernah expect bahwa ini podcast. Pikirnya ini kayak tongkrongan gua kalau sama Bang Jim sama Mas Dongi juga nih dulu nih. Seru juga nih. Jadi berasa seru nih. Oke, dengerin pas riset. Jadi awalnya coba-coba tapi kok enak gitu. Sampai lu riset. Ya Oke karena juga. riset kan. Ada yang di repeat, ada yang di reset. Jadi tesis Pak. Terus? Terus dari situ wah ini cakep nih.
bisa dijadiin karya tuh. Nah awalnya tuh mikirnya kayak gambar apa. Awalnya tuh banyak ide banget, kita mulai dari mau gambar strip komik ala-ala komik Amerika kayak cover gitu, terus bikin kayak gambar ngeband gitu, apalagi kan sering denger Be Quiet kan dulu. Mosat gini denger Be Quiet. Quiet. Lu Mas tahun Asun, berapa Mas Asun. lu waktu denger Be Quiet? Asun nih. Udah tahun berapa lu denger Be Quiet? Waktu itu gara-gara di Good School juga, jadi dengernya lagu teman-teman juga di situ. Oke, keren nih, riset, anak riset deh. Riset. Proses riset nih. Anak buahnya Anda. Nah, jadi dari situ kita bikin konsep gimana kita buat gambar yang awalnya tuh hitam putih doang, hitam putih. Pikirnya gambar patung nih. Cuman kayaknya agak yang kurang gitu. Jadi kita bikin berwarna karena pas dengar topiknya kok layernya tuh dari Mbak Sari itu yang gue tahu secara umum sampai yang layer ternyata ini teman dekat aja yang tahu gitu. Keren juga sih. Jadi dari situ langsung rasa kayaknya perlu banyak warna dan harus meledak gitu. Makanya, tapi proses kerja kembali pasti gue ide dia pasti langsung ke lining ya. Itu lining berapa lama tuh sayang? Lining sehari sih. Lining habis itu coloring. Lining dan colorin. Oke. Dan gue yang finishing untuk bikin teksturnya sih jadi sama kayak jadi sering ke Blok M. Lu yang konsep, lu yang mulai, lu yang finishing. Iya. Itu yang konsep. Ngapain ya? Saya juga bingung. Gue juga bingung. Coba gue tanya. Tanya aja nih. Namanya siapa cewek? Hilda. Siapa? Oh, Namanya Hilda namanya. Hilda. Yura. Hilda. HILDA, Pak. Siapa namanya? HILDA. Hairil. Hilda. 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 Oke Hilda. Yang diomongin dia bener apa kagak sih dari tadi? Bener sih. Hah? Bener. Bener. Oh. Terus berapa lama ngerjain program ini? Berapa ya? Berapa lama, Hil? Berapa lama? 2 atau 3 hari. 3 hari sih. 2-3 hari. Oh yang bikin yang ini? Iya, bikin. Yang paling susah di mananya, friend? Karena waktu coloring itu juga bikin gradasi warnanya juga. Oke. Karena apa ya? Pakai pressure tint juga. Jadi warna gimana caranya warnanya bisa merging yang pas gitu. Iya. Ngerti nggak lo Prim? Ya. Merge ada merging. Merit ya kan? Amin. Nah terus kalau gua tanya, lu udah berapa kali ke Ngobris Art? Baru kali ini? Ini pertama kali. Baru. Nah, lu rasanya bagaimana? Rasanya dingin Pak, soalnya AC nyala. Ya pantesan lu selalu pakai turtleneck terus di mana-mana lo ya. Seni itu, Fred. Seni. Iya. Benar Pak. Emang gara-gara gitu. Tapi rasanya Ini pameran lo keberapa? ini pameran yang kalau ini udah keberapa ya? Kayaknya gak tau, kayaknya udah kesekian ya, tapi Berarti lu ilustrator kan kata kasarnya deh. iya. Lu sering bikin apa Palari? Iya benar. Bikin poster alternatif film biasanya. Poster alternatif itu gimana? Iya, jadi kita tuh fungsinya Bootleg. alternatif, bukan bootleg. Jadi rata-rata kita bikin poster film yang alternatif movie poster tuh biasanya tuh untuk film-film apalagi film pendek tuh masuk ke festival, itu mereka submitnya pakai poster yang kita buat biasanya. Kayak gitu. Jadi sebagai keuntungan juga untuk teman-teman film untuk bikin jadi merchandise dan lain-lainnya juga sih. Oh kalau yang official di sini tuh yang komersilnya lah ya? Iya, komersilnya gitu. Jadi Emang apakah poster itu ada ininya, ada pakemnya kalau di Indonesia tuh poster yang bakal orang nonton tuh begini, kalau di festival begitu? Iya, soalnya tuh percaya nggak percaya ini yang setelah terjun di industrinya langsung ternyata baru tahu juga ternyata kalau di Indonesia tuh lebih pilih kalau filmnya tuh ada artisnya dulu, baru nonton filmnya. Dibandingkan gitu. kalau di Eropa gitu kan atau Eropa Timur gitu, ini ilustrasi dulu atau sutradaranya siapa, baru filmnya gitu. Jadi agak sulit kalau ilustrasi duluan gitu.
Ini berarti nih kalau karya lo ngobrol ini buat Eropa nih kayaknya. Bisa jadi, bisa Kalau buat jadi. Indonesia, foto dong friend. Waduh. Tapi itu sih karena kemarin juga pernah ditegur karena bikin ilustrasi alternatif poster, tapi nggak ada gambar wajah artis sama sekali gitu. Jadi tahu dari situ. Gitu. Oh dari ininya, dari palarinya. Selain Palari itu ada salah satu studio namanya itu Arungi Film. Jadi dibilangnya kayaknya harus ada gambar artisnya deh karena di request gitu. Ya udah. Vino G. Bastian waktu itu bukan? Amin ya nanti ya. Kemarin siapa lagi? Iqbal ya? Ya Iqbal Ramadan sih. Oh oke. Ya, gitu. Cuman ya gitulah ya. Thank you friend, gua Thank you banget. mengapresiasi karya lo yang ini nih. Iya sih. Wah, Terima kasih banyak untuk podcastnya juga karena dengar itu baru rasa wah ini real tongkrongan sih. Ini podcast kayak gini nih. Mau nangis. Kalau lu ini pameran keberapa? Kalau sebelumnya bisa ngikut pameran-pameran kampus. Oh, pameran kampus. Aja, Iya. kampus-kampus. Tadi pamer biasanya ikut-ikut pameran-pameran kampus aja. Belum lama ini. Udah keberapa dari pameran kampus? Kita mau pertama kali itu udah hitungan 1 itu. Kalau untuk dari kampus, saya sendiri juga agak lupa karena kan kalau kampus apapun dibikin pameran, buat apapun bikin pameran secara dadakan ya kan. Kalau ini di tahun ini yang pertama. Kalau tahun ini di tahun 2025. Karena lu saking banyaknya itu friend sampai lupa ya. Nah. Gitu. Oke. Oke. Lanjut ke Coba Public Image Limited. Karena lu mana? Nama dulu dong ya kayak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini gua demen nih, baru deh. Lu kebanyakan nongkrong sih dari tadi, kagak ada assalamualaikumnya kita. Iya. Ya, nama saya Every. Iya, saya sebenarnya ini udah ketiga kali saya submit. Yang pertama ngobrol art yang pertama, terus yang buat God Bless, sayembara God Bless itu, di sini yang ketiga. Tapi dari yang pertama kedua itu saya selalu melanggar guideline yang ada. Anjay. Apa nih? Ini menarik nih. Pangrok. Nih gua dong. Yang pertama ngobrol art yang pertama tuh saya ngirim hitam putih gitu, temanya ya punk rock gitu ya kan. Kebayang, udah Emang kebayang. kita ada guideline emang friend ya? Enggak, itu fatal sih, ngobrolnya typo. Oh. Kalau nggak saya Y sama LR kebalik gitu. Oh iya. Yang pertama. Mobiles gitu ya. Ini orang-orang perubahan begini. Iya. Lawan arus. Harus begitu. Kok bisa salah? Karena sebenarnya kalau saya gambar tuh semua terjadi secara spontan. Oke. Saya jujur aja jarang memikirkan konsep yang dalam gitu. Biar pertama ada misalnya mau temanya Permukaan aja ya pokoknya. temanya A gitu. Udah biarkan tangan aja yang berbicara gitu. Ayah. Itu yang gue pelajari. Itu gue tangan udah bisa ngomong ya. Gue lagi belajar itu. Gue lagi belajar itu tuh gue. Itu dia. Oke. Nah terus lu masih inget karya lu apa waktu itu friend yang pertama? Yang pertama itu gambarnya Talk to my hand. Wow. Tangan berbicara. Cuma ini doang sih, sederhana. Saya mah bikin sederhana aja. Posturnya kayak misalnya Jimmy sama Malo begini. Malonya jari tengah begitu. Ya pokoknya ya street punk banget lah gitu ya kan. Hitam putih doang gitu. Cuman baru sadar waktu diupload, wah typo nih, udahlah biarin deh. Gitu. Iya, pengen ganti. Capek. Di sini yang mana karya lo? Ini nih, yang di belakang Bang Malo nih, Senjakala Televisi. Itu juga rada keluar konsep juga nih. Ini Yang mana konsepnya gimana, friend? yang enggak kan, Ini, yang lain kan square ini. Ini saya A3 gitu. Wah, ada pangnya juga emang nih, brother. Ini ceritanya nih apa nih, friend? Lu ini yang kayak gue maling TV berdua nih, friend. Nah, sebenarnya itu merespon itu sesuai judulnya Senjakala Televisi. Sebenarnya judul itu Senjakala Televisi dan Radio kalau nggak salah tuh. Oke, ya.
Cuma emang waktu jadi gambarnya, wah ini kayaknya nyambung juga nih sama yang bokep Betamax itu. Cuman kan ceritanya kan di situ kan nyolong TV ya. Cuman Bukan kalau nyolong TV. iya maksudnya bukan nyolong apa, bakal nonton gitu ngambil TV. Cuman kayaknya kalau buat nyolong TV terlalu happy gitu kayak wajahnya terlalu happy kayak. Iya. Terus saya ingat episode yang lain Senjakala Televisi, walaupun sebenarnya judulnya Senjakala Televisi dan Radio. Karena nggak muat aja tuh radionya di mana lagi taruh Iya, sini. ntar radionya. Nggak muat aja. Itu dan Cocokologi lah, Fred. dan jujur ini pun sangat dadakan. Saya waktu itu di DM kalau baca DM-nya jam 4 sore. Itu jam 12 malam tuh udah Gambar. ininya lah, udah deadline-nya lah tuh. Saya pulang kerja nyampe jam 7 di rumah. Dari jam 7 sampai jam 12 malam gambar ini. Jadi Lu niat juga lu, walaupun dadakan. Oh, iya. Sistem kebut semalam kalau Ya, Itu. tapi kan sampai dari jam 4 sore atau jam 7 malam gitu, gue bikin apa ya kayak gitu kan. Nah, itu kembali lagi tangan yang bicara gitu. Cuman modalnya cuma judul itu aja, judul. Gue pengen belajar, waktu tangan berbicara apakah otak berpikir? Itu mungkin sebabnya saya suka melanggar guideline-guideline yang ada itu. Oke. Karena yang kedua itu yang God Bless. Sebenarnya waktu itu kesalahannya menurut saya wah ini gambar udah oke banget nih ditempel di bajunya God Bless gitu. Oh, terus kepilih nggak kepilih? Udah di repost tuh. Cuman ada guideline lagi nih. Saya nulis ada ngobrilsnya. Terus ada yang 30 tahun apa berapa tahun sih waktu itu? Gue juga Ya pokoknya dulu. itu Oh. harusnya nggak perlu lah ada gitu-gituannya karena kan ini buat di merchandise-nya si God Bless. Harusnya God Bless semut hitam udah gitu aja. Cuman saya terlalu banyak naro unsur ngobrol di situ. Oke dah, menurut lu, ini lu langsung, lu yang bikin lu langsung lu evaluasin kan jatuhnya dia kan? Enggak. Enggak, tapi waktu itu saya ingat Itu nggak tahu ya. enggak, lo mengikuti hati lo apa tangan lo waktu itu? Itu dia. Kebetulan tangan ini. Tangan kiri ini saya gambar. Oh, lu gambar tangan kiri. Keyboard, yoi. Mantap ini, Fred. Jadi waktu lo bikin kebanyakan gitu, tangan lo yang berbicara. Tangan. Ini kayak kebanyakan guideline-nya. Ya gitu dah. Oke. Tapi ya seru sih seru. Seru. Ini Iya. pameran lo keberapa, Fred? Sejujurnya saya ini kalau gambar tuh nggak pernah tujuannya buat pameran atau. Enggak, gue nanya pameran keberapa. Oh ya. Oke. Enggak, dia ngasih kerangka dulu. Oh, iya. Dia ngasih kerangka. Oke. Ya kan. Ini nggak ada hubungan dengan guideline. Oke. Nanya doang. Ini pameran pertama. Ini pameran pertama. Iya, karena emang kalau saya gambar tuh tujuannya sebenarnya buat saya bikin merchandise band saya sendiri. Buat nyari duit. Oh, ngeband. Oh iya gitu. Jadi tujuannya ya gitu doang sebenarnya. Cuma sebelumnya sih emang suka aja dari dulu. Gitu. Suka Dari dulu yang suka musik. Soalnya saya juga kebanyakan inspirasi, maksudnya cara gambar atau style gambar gitu semuanya dari artwork band yang ada gitu. Oke. Terus dari situ tahu oh ini siapa sih yang gambar, oh ternyata tahu senimannya ini gitu sih. Bisa dari mana aja. Iya. Lu sekolah seni atau sekolah Kebetulan enggak. Saya teknik. Jauh lah dari desain-desainan, dari art-artan. Jauh. Tapi masih ada teknik lah. Ada teknik. desain? teknik Iyalah, menggambar, ya. Lu teknik tangan bicara udah susah itu. Itu lagi gue pelajarin banget. Ya itu. Mungkin saya kesulitan apa ya, mengejawantakan apa yang ada di pikiran saya gitu. Jadi gitu. Ya mungkin. Boleh. Ya kurang lebih begitulah Gua singkatnya. demen gaya lu. Tadi nama lu siapa, Bren? Every. Every. Iya. Body tangan dulu dong buat Every. Dahsyat lu, Bren. Terima kasih. Senang ngeliat karya lu yang satu ini, Bren. Ya. Iya. Yang gue lihat kita sumringah. Ya, untung nulis ngobrisnya bener ya kan. Udah. Ya, menarik lah, Bren. Iya. Karya lu deh. Itu sih konsepnya dari cover majalah sebenarnya itu. Ngikut-ngikutin begitu. Saya suka banget sama Mad Magazine.
Oke, Nah, Matt. sebar Mad Magazine. Yang rada-rada kesono lah ngikutinnya gitu. Jadi terinfluence dari situ. Cukup terinfluence. Kalau warnanya matte maghrib nih Pren ya. Iya. Saya juga sebenarnya rada bingung, kok hasil printnya rada gelap ini ya. Perasaan di layar kayak terang-terang aja gitu. Ya udahlah. Ya lu tinta printnya kali friend lu cek, udah mau habis kali ya kan. Ya mungkin kali ya. Oke friend, cakep. Oke. Terima kasih. Nah coba lu sebelahnya. Saya ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar sama. Kagak dari baju lu udah ketahuan nih ya kan. Nah. Ya. Surya, oke. Rokok dong. Sorry. Ya, nama saya Ronaldo. Muhammad Farad Fauzan nama saya. Biasa dipanggil Ronaldo. Nggak tahu sih. Ya. Bisa nyangsang jauh gitu. Makanya susah banget gitu. Kau bisa panggil Ronaldo kan? Ya pasti ada asal usul lah, friend. Ya, nggak tahu sih. Pokoknya, Emang lo ini penggemar Brazil, Pren? aduh, Indonesia sih sekarang mah. Oh, Indonesia. Lu STY apa Clipper? Ada Biasa aja dong. bingung. Masa depan bangsa ini, friend. Yes. Sebenarnya sih saya juga nggak naruh karya. Malu juga ini. Tadi Loh, kok malu? Ya, disuruh dapatkan soft dari ke depan ya. Tapi karena lo yang mana? Apa? Dia nggak naruh Kagak karya. naruh Nggak gitu. naruh. Nah, Tapi ada pernah niat naruh. pernah niat naruh. Nggak pernah niat sih. Sebenarnya saya kan maba. Saya maba ya. Saya maba nih datang sini kan pengen lihat karya siapa tahu bisa jadi referensi kan. Oh, tapi emang berkarya. Ya, berkarya dikit-dikit lah. Oke. Ya. Emang dari mana? Sekolahnya di mana? Sekolahnya sih 3 tahun lalu sih sekolah kan, sekarang kuliah. Oh. Ya, sekolahnya 3 tahun lalu. Beda ya sekolah sama Beda kayaknya dah. 3 tahun lalu sekolahnya. Ya, oke. Makanya gue tanya lu sekolah di mana? Iya. Kalau kuliah saya di Universitas Indah-Prasta PGRI. Apa? Universitas Indah-Prasta PGRI. Nggak, lo di kafe udah berapa tahun? Baru maba kan tadi dibilang. Baru. Iya, maba. Mabar. Baru masuk. Mahasiswa baru, friend. Mahasiswa baru. Semester Masih genap. Ya, masih muda lah. Oke. Tepuk tangan dulu dong Buat Ronaldo. Kita dari ngobrol nyantai ya. Nyeret-nyeretnya gue demen sama Mas. Yang submit juga siapa? Lo submit ya tadi ya katanya? Enggak. Apa? Oh, yang submit ke sini ada yang pakai polyester embassy? Ada submit karya? Agak. Wes. Nah ini lo submit juga karya, sobat? Apa? Enggak ya? Kok jadi? Akhirnya jadi pada gak ngaku. Gak apa-apa deh. Gue mau nanya-nanya sama Doi aja, Pren, gak apa-apa. Yoi. Namanya siapa, friend? Fajri, Pak. Hah? Fajri. Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo boleh. Lebih enak, apa-apa dinamis. Saya cuma nonton doang sih. Pengen nyari belajar sambil referensi. Yang bikin lo menarik sama ngobrol art apa, Pren? Biar Podcastnya kayak tongkrongan aja gitu, kayak ngobrol bareng. Oh, enggak, maksud gue ngobrol art. Yang itu tuh, yang hitam itu tuh, yang atas. Iya. Ini. Bukan. Ini. Ya itu ya. Apa yang bikin lu suka? Lebih ke retro aja gitu sama yang ini nih. Yang satu lagi, yang itu tuh. Yang mana? Oranye sama biru. Oh ini? Iya. Ke retro-retroan aja gitu, makanya seninya. Oh, psychedelic tuh. Iya. Wah, emang demen musik psychedelic loh. Sebenarnya gue tanyain yang membuat lo tertarik sama ngobrol art gitu, Pren. Ya nggak apa itu kan karya favorit lo. Bang Jimmy dulu. Oke. Lebih ke Bang Jimmy. Kenapa? Suka aja gitu kayak karya-karya The Upstars, Morphem, makanya kan ya sering ngikutin aja dulu. Iya. Dia Lebih nyentrik aja, Bang. Terlalu nyentrik. Iya. Dan itu menginspirasi lo. Iya, makanya Lo ini juga berkarya juga.
Pernah berkarya juga. Pernah? Ya, sering masih dikit-dikit sih Bang. Makanya nyari referensi dulu. Sering masih dikit-dikit. Belajar juga Bang, masih belajar. Emang lu suka yang retro-retro gitu? Ya, demen yang vintage retro-retro. gitu. 70S gitu, apa yang jadul-jadul gitu. 70S apa 70s, 70S. 70S. Gua kira beratnya kaos. 70S. Enteng banget Bang. Tipis berat ya, tipis banget. Lu tinggal di mana, friend? Saya lagi tinggal di Jakarta Jakarta Selatan. Jagakarsa, dekat Good School. Bukan di ini, Serengseng Sawah. Serengseng Sawah. Deket Depok tapi Bang, yang deket Depok perbatasan UI. Jauh ya. Lumayan. Jauh ya. Tadi ngejar makanya kesini. Oh, Ngejar kesini dulu. Udah jam 7 mulai. Datang sama siapa, friend? Sendiri Bang. Sendiri. Terus ketika lu datang sendiri, yang lu harapin di tempat ini apaan? Satu nyari referensi sambil belajar, nyari temen juga sih. Nyari teman. Oke, referensi sama belajar bisa lu lihat. Iya. Temen udah dapetin, nyari temen. Dapat ini. Emang temen lu hilang di mana? Enggak, ketemu temen bareng aja gitu, kenal bareng. Oh, teman buat bareng pulang. Enggak. Oh, gimana dong nih? Jadi kenal di tempat gitu maksudnya. Oh, kenal di Oke. tempat. Jadi kayak satu. Yo, Oke. Frekuensi Itu gitu. cowok apa cewek biasanya? Apa aja random lah. Apa? Asal jangan dua ini aja. Dua. Tapi menurut lu gender ada satu apa dua? Udah pernah aja makin ngaco dikit ya. Thank you my friend Fajri ya. Ada lagi lah, ayo. Boleh. Boleh. Semuanya aja, bro. Nah, ini gue demen banget dari tadi nih, Bro. Oh, gua demen nih. Ingat Harlan Bur gue. Yo, agak Radiohead nih, friend. Friend, wes, Nama dulu, friend. Malam Bang ya. Iya. Oh ya. Nama Muhammad Rafi nih. Raffi. Muhammad Kebetulan Rafi. tujuan nih kesini nih. Walaupun kan naruh karya ya Bang ya. Kita kan kuliah di kafe juga. Oh, kuliah di kafe. Di mana? Di ada universitas di Jakbar lah. Iya. Ya, Esa Unggul. Ada Esa Unggul. Esa Unggul Bang. Oh, ya. Esa Unggul. Iya, di Jakbar soalnya ada beberapa banyak soalnya ada beberapa kan. Gue curiga Ya. itunya si Boy itu, friend. Apa nih? Kampusnya si Boy. Si Boy Esa Unggul. Kalau nggak salah, oke, terus. Ya kesini juga kebetulan emang gue orangnya suka desain gitu Bang. Udah beberapa kali sering buat merchan tongkrongan gitu. Nah makanya kesini juga tahu nih Boy kan juga sering nonton Ngobris kan di YouTube podcast. Apa nih yang lo paling berkesan sama lo dari Ngobrol, friend? Gimana nih, itu kan obrolan, tapi obrolannya ngacak aja gitu, absurd, tapi tetap bikin kita happy gitu kalau menontonnya. Happy. Walaupun game Gua demen nih. jauh ya. 3 terakhir relax banget, friend ya. Wah, emang lu demen slang lu? Nggak Agak ini juga sih. Agak nggak bim-bim nih, friend ya. Perpaduan Bim sama Radiohead lah ya. Jadi absurd, nyantai tapi absurd. Iya, walaupun gap umurnya kan jauh nih Bang ya, tapi tetap masuk nih di Siapa lu so tahu lu? Masih kenyet. Berapa umur lu berapa? Masih kenyet 22. Ya kita 32. Ya. Terakhir yang kita inget 32 ya. Iya. Itu tahun kapan itu? Walaupun umurnya jauh anjing. Terus? Ya gitulah, kita kesini mau. Tapi lu tahu info ini dari mana? Pertama sih dari Instagram. Follow gitu. Follow juga, makanya ngikutin Tadi kemarin pengen saya submit karya tapi kenapa? udah lagi sibuk kuliah sih Oh, Bang. enggak, sekarang gawe? Iya. Gawe di Kuliah mana? juga.
kuliah juga. Oh gila Iya. Oh, oke tuh, Gimana dunia pergawean, friend? Harus tahan banting aja lah sama Yo, atasan lah. Dom. Tai kucing lah semuanya. Lu gawe di mana? Ada di daerah Menteng, Jakpus lah pokoknya. Oh, daerah Menteng. Iya. Tapi lo kuliah di Jakarta Barat? Iya. Rumah di Jaktim, di Matraman. Oh di Matraman. ke gawe deket lah ya, cuman ke kampus lumayan ya? Lumayan. Tapi Bokin rumahnya di mana? Aduh. Nggak kita sendirian aja lah fokus. Ini lu gua banget lu gede banget. Tai kucing semuanya. Oke. Lu keren, friend. Lu keren. Gua suka deh. Tapi kalau gua bisa ngasih masukan, lu ngeband aja, friend. Deh, kalau buat konferensi pers cakep nih, friend. Begini modalnya ya kan. Tapi sayangnya nggak bisa main alat musik sih bang. Waduh. Lu nggak bisa main alat musik? Iya. Kan bisa lu bayar orang, ya kan? Lu vokal. Vokal doang nggak bisa. Hah? Enggak jauh-jauh. Dari karya ini favorit lo yang mana coba, friend? Yang paling lo suka? Baru datang sekarang ya. Oh, dia baru pertama kali datang. Kalau sekilas lo lihat, ada yang langsung wah catchy nggak gitu? Kebetulan suka yang Dia nih seleranya tinggi nih, friend. Wow, oke. Bisa. Oke. Jadi rada pelit dia nih. Lihat ya kan. Nggak, buat lo Ngobris Art ini gimana ya? menurutku nih keren sih bang, bisa nerima submit karya sebanyak ini. Oke. Tanpa di apa namanya, karyanya harus begini-begini, nggak ada kayak gitu-gitu aneh kan, jadi bebas. Bebas. Menurut gue keren sih bang kayak gitu. Tapi menurut gue yang mana ya, ini baru datang sekarang sih bang, belum keliling. belum ngeliat terus 5 menit mantengin belum. Ya udah, besok lu datang lagi, baru lu kasih tau ke kita ya. Bang gue yang ini nih besok kayak gitu ya. Masih jet lag doi, friend, dari Swiss. Gak bisa buru-buru juga kan nih. Oh iya, gak bisa buru-buru, Bre. Akhirnya gue tahu penonton kita bagaimana. Ya. Emang gua nggak jatuh dari pohonnya begini, berani kan? Oke lo. Kasih tepuk tangan, Bro. Harus ada suara perempuan dulu kali, Bren, satu ya, Bren. Boleh. Ada nggak deh? Ada. Ini gua demen nih. Oke. Nah. Coba. Ya udah kalau nggak kita nyamperin. Ini pasangan. Iya. Datang berdua pacaran. Oke. Namanya siapa? Oh, agak berdiri kali ya, biar bisa. Ini aku berdiri juga nggak? Hah? Aku berdiri juga nggak? Nggak apa-apa berdiri. Boleh. Namanya Aulia. Aulia. Oke, ikut pameran atau ngelihat doang? Ngeliat dan diajak sama dia. Waktu diajak dia bilangnya apa? Sebenarnya waktu itu dia udah pernah mau ikut ngobrol juga sama temen yang ini. Nah, terus kan nggak jadi. Nah terus udah gitu dia bilang, mau ada ngobrol lagi nih, kamu mau ikut gak? Gitu. Asik. Terus sudah datang ngelihat. Iya. Pandangannya gimana, Aulia? Sebelumnya kapan nih kita kesini juga ya? Oh udah sempat ngeliat datang. juga, iya. Oh, jadi lo bisa menunjuk mana yang favorit lo dong? Ada sih. Asik. Ada sih. Yang mana tuh? Yang ini nih. Yang ini. Lu nunjuk sekenanya atau males bergerak sebenarnya? Kebetulan duduknya di sini jadi nunjuk yang dekat aja. Enggak, emang bagus aja, suka. Yang ini? Iya. Sebelahnya. Oh ini?
Ini? Iya. Kenapa? Suka aja sama komposisi warnanya. Wah, ini deh. Ini komposisi warnanya suka. Iya. Kayak gue lagi ngeliat lagi nih komposisi. Komposisi warnanya seperti apa ya? Balance ini warnanya seimbang. Oke. Gimana ya lo tangkap komposisi warnanya nih yang membuat dia menarik? Ya nggak terlalu kontras tapi harmonis aja gitu kelihatannya. Ini. Begini. Iya kita sih. Jatuhnya buat di ormas kalau begitu. Iya. Ini Radiohead campur Bim Bim Bray. Kalau temanya gimana? Lo ngeliat temanya gimana? Ini kan kita ngeliat temanya sih emang agak bertolak belakang sama kita gitu ya. Ini kayak ini kan pala-pala udah patah ya kan. Lucu sih. Lucu malah. Wah ini lucu buat dia deh. Oke. Maksudnya dibandingkan sama yang lain-lainnya temanya kayak agak beda gitu. Oke, gue sepakat. Makanya ini kan kita pilih buat dicetak di kaos. Kita sendiri juga bertanya-tanya, ini bagus tapi bagusnya di mana ya? Saya senimannya nggak datang berarti ya? Esa Unggul juga ya? Esa Unggul dia nih. Mahasiswa Esa Unggul. Kayak temen lu deh. Cuman jarang nongkrong sama lu kayaknya sih kalau dia. Iya deh. Terus ketika udah ngelihat pameran ngobrol ini, kesannya lu apa? Oh ya udah pernah dulu ya sebelumnya udah pernah dia kemarin udah ngeliat. Oke sih. Hah? Oke sih. Apa? Okenya bagaimana nih? Okenya yang perlu ditambahin, kritik masukannya apa? Tentang apanya? Pameran kita ini, ngobrol. Pamerannya. Mungkin kalau misalnya lihat dari penempatan gambar-gambarnya nih. Maaf ya Kak. Oke, asik. Wah, teman ya. Mungkin bisa lebih kayak pakai figura gitu loh Kak biar nggak compleng-compleng gitu. Iya. Displaynya gitu. Terus mungkin biar lebih kelihatan proper aja gitu. Sama mungkin temboknya nggak sepolos ini gitu. Tembok ininya. Cuma nggak juga mengesampingkan kalau misalnya yang di display itu sebenarnya ini, tapi ini tetap nggak begitu polos. Oke nih masukan. Tangan Bray. Thank you Aulia, gua demen ya kan. Ini Aulia kenapa nggak mengirimkan ini? Apa nggak terlibat di Ngobrils Art? Sebenarnya aku nggak ngikutin Ngobrils. Oh gitu nggak ikut. Tapi nggak pernah nonton Ngobrils. Tadi mau nonton. Jujur banget. Gak apa-apa, gue justru. Tadi mau nonton tapi kok ternyata waktu di jalan audionya kayak kurang gitu ya. Jadi ya nantilah abis acara yang coba kita nonton. Gua demen deh. Nah kalau yang dipanggil dia ini siapa? Kenapa namanya dia? Silakan Mas. Nama saya Nael, Bang. Nael. Iya. Denial atau? Bukan Nael aja. Nael kuku? Bukan. Nael. Nathanael. Oh Nathanael. Oke. Kalau Nael ikutan Ngobrils? Ngikutin Ngobrils ya, cuman nggak ikut submit. Oh nggak ikut submit. Oke. Tapi emang dari desain juga atau? Oh enggak. Terakhir SMA. Oh. Enggak kuliah sih. Nggak kuliah. Oh langsung jadi entrepreneur? Enggak. Enggak. Kerja biasa aja sih. Oh kerja apa sekarang Nel? Bikin video aja Bang. Videographer. Iya termasuk. Bikin video buat dia biasa brand. Wah ini gue demen nih. Ya, dia udah menentukan pilihannya dia kan. Ngapain kuliah? Gue suka sama lu brand. Tai kuliah. Nah, terus gue pengen nanya ke lu karena lu penonton Ngobril dan lu mau ke pameran Ngobril ini. Iya. Apa yang lu lihat di peristiwa kebudayaan ini? Spesifik setiap episode Ngobrilsnya ya Bang atau? Bebas. Oke, itu dulu boleh. Ya kebetulan seneng aja nonton Ngobril karena setelah nonton pertama-tama tuh se-episode, 2 episode kayak dapat wawasan baru aja gitu kalau di Ngobril. Iya kan. Khususnya di bidang musik karena
banyak celutukannya Bang Malau, kadang suka nyebut Barry Manilow, gue jadi dengerin gitu kan. Terus Leonard Cohen, walaupun gak ada yang cocok gitu, cuman tetap dapat wawasan yang baru dan kebetulan hal yang gue suka juga lah gitu. Walaupun gue nggak berkarya di musik atau di desain grafis kayak gini, tapi obrolannya gue nyaman aja gitu ngedengernya gitu. Oke, ya. Gitu sih Bang. Terima kasih. Ada masukan-masukan nggak? Kalau tadi kan banyak masukannya dari Aulia. Gue seneng nih dari Aulia nih. Awal emang agak kritis, kalau gue lanjut aja gitu Bang. Oh, lanjut gitu. aja lah, udah ok sudah gitu. Kalau di tongkrongan yang nyediain duit bohir gitu. Lanjut aja ya kan. Tapi kalau kenal sama Aul di mana? Aduh, kebetulan di aplikasi dating. Apa? Aplikasi dating Oh, app. Iya. Prank aplikasi. Oh jadi kalian ini ada affair juga jadinya. Ya kenal dari aplikasi, kebetulan rumah deket kan, jadi ya udah. Tapi cociks. Ya gayung bersambut lah istilahnya. Iya. Betul sekali. Gayung ketemu gayung ya. Itu namanya detol friend. Date online. Detol. Sabun gatel friend. Oke. Cuman lu kesini bertiga ya? Betul, sama temen SD kebetulan Bang Malau. Berdua aja friend, gak perlu ada. Bahaya kalau ada orang ketiga. Siapa namanya? Coba kenalin. Halo, selamat malam Bang Jimmy, Bang Malau. Perkenalkan nama gua Daryl. Daryl. Asik. Namanya keren-keren ya. Pasti demen jazz kamu ya? Betul. Oke. Josh Benson nih, friend. Tibo Brisen lah, friend. Oke, Daryl lah. Kalau lo ikut Ngobrils Art juga? Enggak, gua nggak submit karya di Ngobrils Art. Oke, dan lu juga nggak nonton Ngobrils? Nonton. Oh, makanya lu mau diajak? Jadi gua tuh nonton Ngobrils, Bang Malau, Bang Jim, awalnya pas zaman Covid. Zaman kita di rumah doang tuh, 2020 pertengahan lah ya. Jadi kan gua bisa dibilang berkesenian juga. Jadi Ngobrils tuh menurut gua karena perspektif Bang Jim sama Bang Malau tuh apa-apa ngelihat semua dari sisi seni gitu. Jadi zaman Covid, zaman kita nggak nongkrong tuh, gue merasa gue punya api, tapi kan Covid kita di rumah doang nih. Nah nonton Ngobrils tuh gue ngerasa dibensinin lagi. Jadi ngeliat abang-abangan yang lihat semuanya dari perspektif seni. Karena kan kita begitu berkesenian perlu nongkrong bang, perlu sharing, perlu apa. Nah itu zaman Covid gue nggak dapet, jadi gue dapet dari Ngobrils. Nah, coba dikasih tahu deh lo berkarya apa karya? Lo berkarya apaan aja akhirnya? Gue bikin musik. Kelihatan dari lo ngomong emang. Ada. Itu rima itu brand ya kan. Tonnya agak blues sih kalau ngomongnya. Ini sesuatu orang ini brand ya kan. Bikin musik. Ngeband juga Bang Malau, gue pemain saksofon. Saksofon? Embong Raharjo. Alto saksofon ya, kayak Embong Raharjo tuh alto saksofon, betul. Gitu. Napas sepanjang, nggak ngerokok dong lo? Ngerokok. Ngerokok, bagus. Jadi, lo ngeliat Ngobrol sebagai bensin lah ya? Iya, karena ya itu yang tadi gue bilang, Bang Jim sama Bang Malau tuh ngeliat segala kejadian dari perspektif seni gitu. Dan karena gue merasa gue pun sebaliknya, jadi gue ngerasa pas zaman Covid tuh diajak nongkrong aja. Sama seniman-seniman inilah. Jadi beban gini gue denger. Kita mau orang biasa aja ngobrol senang-senang. Thank you Daryl. Sama-sama Bang Malau. Yang di sebelah nih, ini kayak Police Besi, anak Bandung nih kayak ini ya kan. Suges nih friend. Assalamualaikum. Mau nanya apa bang? Menurut lu rejim Prabowo Gibran ini gimana?
Ya kalau gua mau nanya apa ya? Enggak, yang pertama lu ikut submit di Ngobrol Art. Enggak bang. Enggak. Iya. Tapi lu tahu ini bagaimana ceritanya sampai? Emang udah follow di IG. Follow di IG. Jadi lu tahu infonya hari ini atau pas kemarin-kemarin nih? Kemarin-kemarin bang. Kemarin-kemarin ya. Lewat di. Oh, tetap di IG ya dari. Iya. Tapi lu udah lihat semua karyanya ini? Udah bang. Menurut lu gimana? Oh, banyak karya-karya dari seniman biasa lewat di IG tuh kelihatan di sini bang karya-karyanya. Oh gitu. Tapi lu pernah ngeliat kita preview di IG ya? Iya. Nah, ketika lo ngeliat hasil ngeliat bentuk fisiknya gimana? Apa bedanya waktu digital gitu rasanya? Mirip-mirip bang, sama aja bang kayaknya. Sama aja bang. Sama aja. Iya. Jadi sebenarnya ini perlu ada nggak atau ada di IG aja menurut lo? Perlu ada bang untuk realisasinya, untuk rilisan gitu. fisiknya ya. Iya, soalnya kan kita kan nanti mau bikin lagi nih Ngobrol Art yang kedua September ini. Iya siap. Makanya kita butuh masukan atau input kayak tadi Aulia ngomong displaynya nih nanti, wah ini menarik. Nah kalau dari lu kira-kira apa nih? Kalau saya bang nikmatin aja bang, lagi nikmatin aja karya-karyanya. Iya. Bisa lu nikmatin karya beginian. Oke deh. Iya, melihat hasil-hasil karya orang tuh. Wah gila, ini udah sufi nih tahapannya gitu ya bang. Nikmat mana lagi yang kau bisa? Satu favorit lo dah, yang mana dah? Satu favorit lo yang mana? Lu udah pernah datang sebelumnya? Belum bang. Oh, baru kali lagi. Ya. Udah sempat muter-muter? Belum, baru sekali ini. Lewat tadi dipanggil. Iya. Ini kalau saya tunjuk paling deket aja ntar. Ya udah, thank you friend. Oke. Coba lu nih friend. Ini sih seni rupa nih baunya nih friend. Kalau gua lihat ya dari baunya doang nih. Tahu bener atau kagak? Oke. Tapi lo ikut juga? Nggak ikut. Nonton doang. Tapi seni rupa lo? Iya. Seni rupa mana? IKJ. Coba selanjutnya. Selanjutnya. Lu kenapa nggak ikut? Apa? Lu kenapa nggak ikut? Nggak. Aduh bingung juga ya jawabnya gimana ya? Ya jangan bingung lah. Kata hati lu kenapa nggak ikut? Itu aja lu ungkapin. Telat dapat informasi sih sebenarnya. Nggak, lo fakultas apa? Seni murni. Seni murni? Iya. Jim yang nanya Jim. Terus menurut lo gimana? Nah ini secara inilah ya. Dari anak gue, sebenarnya menariknya karena ini kan jadi Ngobrol kan ngebuka diri ya, jadi inklusif gitu. Terus jadi siapapun penonton tuh juga jadi kayak semacam komunitas gitu. Cuman paling lebih ke teknis sih sebenarnya dan bentuk karyanya yang mungkin bisa dibuat ya mungkin dengan mediumnya nggak cuma ngeprint tapi bisa painting kah, terus mungkin tematiknya bisa lebih matang. Sebenarnya ke teknisnya itu catnya belum selesai, ini cuma sayang aja gitu. Oh cat ini? Iya ini putihnya masih kelihatan gambar-gambarnya jadi kayak. Oke ya. Terus benar juga tadi kata Mbak Aul yang kayak untuk masalah pendisplayan gitu-gitunya itu sih yang masih ya perlu dikembangin gitu. Ya benar. Sebenarnya. Ya kalau gua sendiri juga kecewa sih displaynya begini. Sebetulnya kan nggak harus pakai figura kan sebenarnya nggak harus di figura juga nggak apa-apa. Cuman tadi kata Mbak Aulia di figura lu kagak. Ini mana yang bener ya? Belum selesai Bren. Iya kan kayak maksudnya kan macam display itu kan beragam ya jadi nggak harus di figura. Kalau di figura kan lumayan ya budgetnya ya. Ya kan soalnya kan bisa minim budget tapi ya gimana tetap bisa menarik gitu. Sebenarnya ini juga udah menarik, cuman mungkin ya itu detail kecil kayak ada lecek, kayak ada apa itu yang mesti dipertimbangin banget sih gitu. Ya mungkin leceknya kalau lihat ya goncangan. Goncangan ini friend apa? Ya mungkin ada yang megang-megang. Ya itu dia. Emang oke masukannya dari lu lah. Kita tampung ya kan, walaupun lu nggak ngirim karya untuk sebagai anak IKJ ya kan. Tapi lu udah pernah lihat sebelumnya apa tuh baru malam ini? Baru malam ini. Baru malam ini. Nah ini kan anak seni rupa nih. Gimana pendapat lo ya dengan di luar kekurangan pendisplayan, teknis segala macam. Secara visual gimana sih kalau kita kumpulin seperti ini gitu? Sebetulnya nggak ada masalah kan.
kan gue ngeliatnya juga mungkin dari proses kurasi itu nggak begitu ketat ya kayak pameran pada umumnya, jadi nggak ada masalah dan memang ini kan siapapun bisa ikut gitu, jadi fan-fan aja sih sebenarnya nggak masalah gitu. Cuman kalau emang mau dibikin lebih matang lagi ya nggak apa-apa juga, itu juga bagus juga gitu. Mungkin pakai mediumnya lukis, ada yang bikin patung kali, mungkin ada yang toys gitu kan. Jadi lebih beragam lagi, itu malah juga oke sih sebenarnya. Wah, ini boleh tepuk tangan ya, bro. Praktisi nih, friend. Akademis. Apa? Akademisi ini. Bisa jadi asdos nanti awalnya, friend ya kan. Asdosin siapa? Tapi lo berkarya juga, masih berkarya. Lu semester berapa di IKJ? Lagi S2. Lu S2, friend. Pantesan beda ya akademisi ya. Bahasanya juga udah Enggak biasa aja. udah beda. Emang dari S1 di IKJ, S2 di IKJ. Iya. Nggak nyesel, friend. Iya sebenarnya iya, tapi ya udah kejebak lah ya. Gimana? Ya lapor polisi lah. Lo lagi bikin apa? S2-nya apa? Ngambil Anak dosen. Lu anaknya siapa? Budi Tobing. iya. Udah gue bilang yang ini dikatanya nih, friend. Nih gue ditumpengin nih. Ditumpengin. Gak apa? Gue serius mau nanya. Agak kurang mirip ya cuman friend ya? Emaknya mirip emaknya ya. Emaknya kan alumni kayu. Iya betul. Oh, patung dan kayu lah. Jadi akhirnya lo kalau seni murni itu nggak ada ininya ya? Apa? Kita dapat tiga-tiganya. Oh, sekarang gitu sekarang ya? kalau itu dapat semua, grafis, patung, lukis kita dapat. Oh, oke. Lo lagi bikin apa sekarang ini? Penciptaan, di S2 ini ngambil penciptaan karya. Wah, udah sufi banget ya, ciptaan, friend. Kan ada 3 kalau kita. Oke. Ada tata kelola, kajian, sama penciptaan. Oh, kalau ke penciptaan tuh berkarya ya? Iya. Karena nggak banyak ketik. Oh, iya. Soalnya kalau yang keduanya harus banyak ketik, yang sisanya itu. Ngetik mau kasih orang aja, friend. 40.000 kata, 25.000 kata. Males banget. Ciptaan mah enak. ChatGPT, maksimalin. Ya udah, friend, ya kan gua semakin kita lama ngobrol akhirnya ntar Cikini 73 rasanya nanti, friend. Oh iya. Oke. Thank you. Tepuk tangan dulu, friend, ya kan. Nama lu siapa? Kristo Tobing, ya kan. Wah. Bener kan? Lo emang ini emang apa? Membungkus pulau juga. Oh, udah mati dong. Udah mati dong. Kalau itu mah nggak ada. Oh iya nggak ada ya? Meninggal itu mah. Udah kayak namanya dari situ nih peringkatnya ya, friend. Yo, Kata bokap sih gitu. Yo. Dari Kristo itu. Iya. Jadi dulu ada seniman kerjanya ngebungkusin gunung, dibungkusin, friend. Ada sama cewek dibungkus ya kan, ini gunung. Nah. Wah, ini rocker nih, friend. Ketawa aja. Sekali lagi ya. Vintage nih, Pak. Vintage. Nih 70S juga nih. 70. Selamat malam semuanya. Nama gue Kevin. Dari Universitas Indrapasta PGRI bareng sama dia. Oh, PGRI sama. Wah, ya, mirip-mirip sih mukanya ya. Aduh. Lu ambil DKV juga? Ambil DKV. DKV. Sama semesternya sama. Tapi lo ikut submit gak di sini? Enggak. Jadi gimana pendapat lo tentang pameran ini gitu? Pendapatnya gimana nih? Nyari referensi juga sih. Nyari referensi ke pameran sih bagus sih ya sebenarnya. Mas pengen belajar lebih luas lagi tentang karya-karya orang-orang yang bikin di sini mungkin. Sama di tempat-tempat lain. Ini yang pertama apa kedua? Udah pernah ngeliat dulu sebelumnya atau gimana? Sebelumnya udah, cuman kalau acara ngobrol baru ini. Sebelumnya itu kemana menjadi? Sebelumnya di. Enggak, maksudnya udah pernah lihat pameran ini. Oh, baru hari ini. Oh, baru ini. Tapi lo nonton ngobrol atau enggak? Enggak sih, enggak. Cuman ngikut infonya doang di Instagram atau media sosial. Jadi lo banyak ngobrol banyak kan tahu di Instagram. Iya. Oh, tapi emang nggak ngeliat ke YouTube-nya ya? Beberapa cuman kayak bentar-bentar satu video gitu-gitu yang lewat. Sekilas gimana pendapat lo? Bagus, kayak buat pengalaman-pengalaman orang-orang yang
mempunyai karya-karya di sini mungkin. Oke. Tapi lu ngeband, ngeband? Enggak ngeband, cuma nonton band doang sih paling. Enggak ngeband tapi cuma nonton band? Iya. Oke, yoi. Muka sudah kayak Kirk Hammett nih my friend ya. Kirk Hammett zaman-zaman lot gitu ya. Oke, thank you my friend. Ya udah deh. Oke, beri tepuk tangan dulu friend ya. Ini ada satu orang lagi belum nih, friend. Wah. Gua kelewatan. Diam. Nah, ini kurator. Jadi kalau dari kurator bagaimana sih sebenarnya yang kita bikin ini gimana menurut kurator gitu. Oke. Yoi. Ini lupaan ya, ini gue tahu kalau ini. Kena juga gue mas, akhirnya mas. Ya iyalah, lu diam. Gimana mas? Nggak, lu secara kurator lo melihat ini, Domi gimana menurut lo? Gue sih sebenarnya apresiasi banget nih buat kedua tokoh IKJ ini nih. Ada Mas Anjay, dan Mas Jim yang benar-benar berdedikasi ya dengan karya-karya beliau ini. Ada kontribusi lah buat generasi muda juga kan. Kita dari generasi Z sampai dengan generasi X mungkin ya. Jadi benar-benar ada kesinambungan lah buat kita estafet kebudayaan asik. Estafet berbudaya. Oh sebenarnya. Ini menarik juga sih. Ini beragam juga ya dari tadi. Dari ngelihat yang muda-muda ini ngenapsirin obrolan ya. Menafsirkan obrolan-obrolan. Ada yang bersifatnya lelucon ataupun filosofis. Dan juga ada yang apa ya, gue lihat sih ya masih nggak bisa terlepas sama figur sih, kayak nggak bisa dikesampingkan. Tapi ada juga yang coba buat terlepas juga, mas. Ada yang eksplorasi, ada yang cukup ada sisi imajinatif lah, kalau gue lihat. Terus ada yang cukup punya hal yang menarik sih, terutama ini yang tadi barusan ngejelasin karyanya juga. Menurut gue bagus sih komposisi warnanya. Ini? Iya, tuh masnya. Terus yang di sana juga tuh kayaknya yang apa kayak bentuk kura-kura ya, itu juga bagus juga sih. Kura-kura yang hitam ini ya, bukan ya? Yang itu mas, mana? Nah itu yang ngobrol yang warna apa? Kuning. Itu tuh ya tuh. Ini. Atasnya. Ini. Oh, ya itu tuh bagus sih menurut gua. Sama ya ini sih kayaknya ini pemilihan perupanya gimana mas kira-kira? Kayaknya Sabang sama Merauke nih kayaknya. Apa dari pendekatannya gimana mas? Jaksel Jakut doang sih kayaknya. Iya ada yang dari... Kayaknya soalnya ada teman gue juga sih, Mas Alfian dari Jogja. Dia suka ngeband-bandan juga, katanya terinspirasi sama Mas Jim. Oh. Ya. Yang mana kayaknya? Yang itu mas. Dari UN-nya ini. Ini yang di sini. Oh itu. Oh yang itu, ya. Karya. Tapi lu tahu itu UN-nya ya? UN-nya sempat ngobrol juga sih, suka ngobrol kalau di Jogja. Iya. Pantesan dia ngangkat Ebit GAD, friend. Oh dari Jogja Ebit ya? Jogja. Oke. Jadi kayaknya jadi apa ya? Bisa ada titik temu gitu di antara komunitas musisi, terus juga visualis, terus juga ada yang suka humor-humor, jadi kayak ngobrol sini tuh kayaknya bagus gitu buat terminal. Iya terminal. Kayak buat aktivasi anak muda gitu mas. Terminal gitu. Ada yang ini, ada yang tuh ya. Jadi bisa ke depan mungkin Mas Fadli John bisa melihat lah. Fadli John. Iya. Oh skip ya. Skip ya. Oh ya, udah live streaming nih. Jangan gitu lah. Semoga berjaya selalu di laut dan udara. Wih. Dan juga seniman-senimannya terutama kan. Nanti juga Mas Jim katanya mau pameran kan di Gorta 3. Ya. Mungkin teman-teman nanti juga bisa Planning. Ya, pokoknya poinnya berkarya aja selagi mampu dan masih mengasihkan, friend. Kalau nggak mengasihkan, tinggalin aja. Ya nggak, friend? Ini gue CS ini. Ntar bagi nomor telepon dulu ya. Oke, thank you Nil. Yo out. Yo, itu Nirwan. Yo, sekelumit
Anjing, panjang juga kita ya. Ada sejam nih. Jadi emang sebenarnya kita bikin ini awalnya banget emang ada yang merespon dengan visual ya. Jadi kita lagi bikin tayangan, kita dari yang kita sendiri-sendirian, ada mulai 1, 2 gitu. Kita merespon itu sebenarnya kayak dari yang WC ini sebenarnya awal-awalnya ya. Iya. WC dia menggambarkan episode yang WC duduk atau jongkok. Sebuah paradoks budaya. Sebuah paradoks budaya. Terus yang ini yang simple seperti orange biru. Orange biru ini cuman potret-potret. Awalnya dari hal-hal seperti itu aja gitu, dari hal yang simple lama-lama jadi rame, kita komporin gimana kalau kita kumpulin sekalian. Jadi kayak gitu ya my friend. Iya, hitungannya gulungannya kalau bisa kita gedein lagi deh. Gedein lagi. Ya kalau masalah pendisplayan ya memang ini memang ingin kita kumpulin dulu aja gitu ya. Jadi emang secara display emang ini kelihatan banget independen. Tapi emang yang kita lihat emang mau ngelihat andai kata ini semua visualnya digabungkan seperti apakah ini ya Ngobris. Makanya ini nggak bertema apa, hanya Ngobris Art. Kita akan bikin yang di keduanya di Ngobris Art yang September. Ya mungkin kayak siapa tadi, Nathanael ya, siapa anaknya Mas Budi? Kristo. Oke, kalau kata Kristo mungkin ada yang bisa ngerespon di luar dari 2 dimensional. Ya kenapa tidak gitu ya, kita juga akan gitu kayak Aulia bilang soal display. Ya kita emang pengennya serius, tapi kita harus start dari awal. Asik, ya my friend. Startnya seperti ini. Thank you yang udah hadir. Semua friend, thank you semuanya. Thank you para yewe, sedap. Wow. Luar biasa. Yoi. Satu kata penutup dari Malau. Keren. Thank you.